Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan nama saya Viana Zuleka Wayudi dengan nomor induk mahasiswa 1401204396 dari kelas MB 4410. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi gaya modal dan struktur modal. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari biaya modal terlebih dahulu, yaitu biaya modal adalah biaya yang harus dikeluarkan atau dibayar oleh perusahaan untuk mendapatkan modal yang digunakan untuk investasi perusahaan. Maksimisasi nilai perusahaan mengharuskan biaya-biaya, termasuk biaya modal diminimumkan. Capital budgeting memerlukan estimasi tentang biaya modal. Keputusan lain juga memerlukan estimasi biaya modal, misalnya leasing dan juga modal kerja. Oke, next yaitu konsep biaya modal. Konsep biaya modal sendiri itu penting dalam pembelanjaan perusahaan. Hal ini dikarenakan dapat dipakai untuk menentukan besarnya biaya yang secara real harus ditanggung oleh perusahaan untuk memperoleh modal dari berbagai sumber. Dan konsep biaya modal juga erat hubungannya dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan, yaitu required rate of return. Dan biaya modal biasanya digunakan juga sebagai ukuran untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi sebagai discount rate, yaitu dengan membandingkan rate of return dari usulan investasi tersebut dengan biaya modalnya. Biaya modal di sini itu adalah overall cost of capital. Oke, next yaitu biaya modal juga dapat diukur dengan rate of return. Jadi minimum dari investasi baru yang dikeluarkan perusahaan dengan asumsi bahwa tingkat risiko dari investasi baru sama dengan risiko dari aktiva yang dimiliki saat ini. Dan biaya yang harus dibayar itu apa aja sih? Yaitu yang pertama ada pembayaran bunga, pembayaran dividen, pembayaran angsuran pokok pinjaman atau prinsipal. Dan biaya modal terdiri dari dua, yaitu biaya modal secara individu dan juga biaya modal secara keseluruhan. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu konsep dari biaya modal secara individu, yaitu biaya modal dari hutang perniagaan, biaya modal dari hutang wesel, biaya modal dari hutang jangka pendek, biaya hutang dari obligasi, biaya penggunaan modal dari saham preferen, dan biaya modal dari laba ditahan. Jadi ada 6 konsep biaya modal secara individu. Oke, selanjutnya ada konsep biaya modal secara keseluruhan, yaitu tingkat biaya modal yang harus dihitung perusahaan adalah tingkat biaya modal secara keseluruhan. Dan perhitungannya menggunakan konsep Weighted Average Cost of Capital atau WACC. Nantinya WACC sendiri akan aku bahas di slide berikutnya. Nah, jadi biaya modal yang tepat untuk semua keputusan adalah rata-rata tertimbang dari komponen modal, Weighted Cost of Capital atau WACC. Biaya modal tersebut harus dihitung berdasarkan basis setelah pajak, karena arus kas setelah pajak adalah yang paling relevan untuk keputusan investasi. Oke, next yaitu saya akan membahas Weighted Average Cost of Capital atau WACC lebih lanjut. Nah, WACC itu apa sih? Yaitu komponen modal yang sering dipakai, yaitu bisa jadi saham biasa, saham preferen, utang laba ditahan, seluruh komponen modal atau capital components, yaitu mempunyai satu kesamaan, yaitu investor yang menyediakan dana berharap untuk mendapatkan return dari investasi mereka. Oke, next ada rumus dari WACC, yaitu WACC sama dengan WD dikali KD ditambah WP dikali KP ditambah WS dikali KS atau KSP. Dan saya akan menjelaskan keterangannya. WACC yaitu biaya modal rata-rata tertimbang. WD yaitu proporsi hutang dari modal. WP proporsi saham preferen dari modal. WS yaitu proporsi saham biasa atau laba ditahan dari modal. KD biaya hutang. KP biaya saham preferen. KS biaya laba ditahan. KSB biaya saham biasa baru. Oke, kita next lagi. Nah, kali ini saya akan memberikan contoh soal dan berikut pembahasannya di slide berikutnya ya. Yang pertama, ini adalah soal MNC Inc. telah menerbitkan utang saham preferen dan saham biasa. Nilai pasar efek ini adalah $4 mil, $2 mil, dan $6 mil. Dan masing-masing pengembalian yang diperlukan adalah 6%, 12%, dan 18%. Dan masing-masing
tax atau pajaknya adalah 30%. Question-nya adalah tentukan WACC untuk MNCI. Oke, langsung kita eksekusi dari soal berikut. Yang step pertama, yaitu firm value-nya, itu tadi kita sudah menemukan yang ada $4 nil, $2 nil, $6 nil, itu dijumlahkan dan mendapatkan $12 nil. Step kedua adalah required returns are given, atau pengembalian yang diperlukan diberikan. Lalu step 3 itu kita langsung eksekusi di rumus WACC-nya, yaitu 4, yaitu merupakan tadi ya, nilai pasar efek, yaitu 4 mil, 2 mil, dan juga 6 mil dolar. Lalu langsung aja 4/12, karena 12 tadi adalah firm value yang sudah didapatkan dari penjumlahan tadi. Lalu dikali 1 dikurang 0,35, yaitu 0,35 merupakan pajak. Lalu 0,06 itu merupakan pengembalian yang diperlukan. Oke, lanjut langsung aja kita masukin lagi ke selanjutnya. Ada 2/12 dikali 0,12 ditambah 6/12 dikali 0,18. Dan ditemukan hasilnya adalah 0,123 atau dalam persen menjadi 12,3%. Oke, next yaitu kita masuk ke struktur modal. Struktur modal atau capital struktur itu apa sih? Yaitu perbandingan atau imbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri. Nah, kebutuhan dana pers dari modal sendiri itu biasanya berasal dari modal saham dan juga laba ditahan. Pendanaan yang berasal dari luar yaitu dari hutang atau debt financing. Struktur modal yang optimal dapat meminimalkan biaya penggunaan modal keseluruhan atau biaya modal rata-rata sehingga dapat memaksimalkan nilai suatu perusahaan. Nah, kita lanjut, yaitu ada struktur modal optimum maksud saya. Yaitu apa sih? Merupakan struktur modal atau kombinasi utang saham preferen dan saham biasa yang memaksimumkan nilai perusahaan. Hal ini didasarkan oleh konsep cost of capital, di mana struktur modal optimum diartikan sebagai struktur modal yang dapat diminimumkan biaya penggunaannya, modal rata-rata tertimbang, atau weighted average cost of capital or WACC. Oke, kita lanjut. Yaitu contoh struktur modal. Ini misalnya sebuah perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan dana dari internal, maka akan mengurangi ketergantungan dengan pihak luar atau pihak eksternal. Namun jika dana internalnya terbatas, maka dicari pemenuhan dana dari luar, sehingga menjadi ketergantungan pada pihak luar, dan risikonya juga semakin meningkat. Gitu. Dana dari luar dapat dilakukan dengan utang atau debt financing disebutnya, atau mengeluarkan saham baru, atau disebut sebagai external equity financing. Jadi penggunaan debt financing ini akan menyebabkan ketergantungan pada luar atau pada eksternal sebuah perusahaan dan risiko naik penggunaan external equity financing yang akan menyebabkan cost-nya menjadi mahal. Oke, lanjut, yaitu yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Apa sih faktor-faktornya yang mempengaruhi struktur modal? Yang pertama, bisa jadi karena tingkat bunga. Kedua, stabilitas earning. Ketiga, susunan aktiva. 4, kadar risiko aktiva. 5, besarnya jumlah modal yang dibutuhkan. Keadaan pasar modal, sifat manajemen, dan juga besarnya perusahaan. Jadi ada 8 faktor yang mempengaruhi sebuah struktur modal. Oke, itu dia yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu review materi biaya modal dan struktur modal. Saya berharap semoga ilmu yang dapat saya sampaikan ini menjadi berguna untuk teman-teman, dan saya juga mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan, penyampaian materi, dan juga penyampaian penyebutan angka dan lain-lain. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya dan juga terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.